Shalom. Pada kesempatan hari ini saya diberikan untuk memberikan renungan. Saya akan memberi judul tentang orang Kristen yang penuh dalam pengharapan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk hidup Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami pemahaman atas firman-Mu ini Tuhan, supaya bisa menjadi rema akan kehidupan kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Landasan firman Tuhan untuk tema orang Kristen yang hidup dalam pengharapan ini saya ambil dari surat Rasul Petrus, yaitu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-9. Tujuan dari tema ini tentang hidup yang penuh pengharapan ialah supaya setiap anggota jemaat, setiap orang percaya atau orang Kristen atau umat Allah mengerti dan memahami tentang arti hidup yang penuh pengharapan dalam iman kepada Kristus dan tetap memiliki pengharapan dalam situasi dan ujian yang tersulit sekalipun. Secara lengkap bagian Tuhan di atas saya lampirkan di layar. Pada pasal 1 ayat 3 yang berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Dan ayat keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Ayat ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Hidup yang penuh dengan pengharapan merupakan suatu tema yang membawa alam pikiran kita kepada suatu fenomena yang khusus tentang arti sebuah iman. Firman Tuhan ini datang kepada jemaat yang ada pada saat itu. Justru pada saat mereka kehilangan pengharapan, dunia dengan kemegahannya tidak dapat membeli pengharapan yang pasti, tetapi menjadi sukacita bagi seseorang yang percaya kepada Kristus. Karena ada pengharapan yang pasti ketika dia mendapat tempat dan waktu untuk bertemu Tuhan Yesus di sorga. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-9 ini, Rasul Petrus memberikan suatu realita hidup dalam iman setiap pejuang iman agar tetap pada pengharapan yang semula. Pengharapan apa yang dimaksudkan? Petrus mengharapkan beberapa pengharapan. Pertama, pengharapan tentang keselamatan pada 1 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 9. Tahapan keselamatan yang terdiri dari keselamatan awal dan keselamatan akhir, yaitu kamu.
yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang kelima, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat ke-9, kedua pengharapan tentang warisan. Ayat keempat, yang tidak binasa, tidak cemar, dan tidak layu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli, waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 7, pengharapan ini adalah janji karena kita adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang berhak menjadi ahli waris bagi yang mengasihi Dia. Ketiga, pengharapan tentang kemuliaan. Ayat 7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus bersukacita oleh berbagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kamu diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Amin. Dan kita mau bersatu dalam doa sebelum mengakhiri renungan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan supaya firman ini menjadi rema Tuhan dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ini Tuhan. Pengharapan ini kami berserah kepada-Mu Tuhan, supaya Kamu Tuhan bisa menempati pengharapan ini Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.